Cek 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 cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah judul barunya. Di sini sebenarnya gua salah upload coy. Harusnya ini judul gue upload di Bacotan Jack, tapi malah gua upload di sini. Waduh, tapi ya sudahlah. Mau gimana lagi? Udah gua rilis juga part pertamanya. Jadi udahlah, lanjutkan di sini aja. Dan jika judul ini menarik dan banyak yang nonton, bakal gua upload sehari dua. Tapi jika misalnya kurang, ya sorry to say. Gimana lagi ya, gue bakal stop mungkin di sekitaran part ke-7 atau 8 lah. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah judul barunya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Setelah mengantar Rong Yu ke kampusnya, di sini Chen pada akhirnya dia dapat kembali pergi menuju kampusnya sendiri. Dan setibanya di tempat ini, Chen dia pun langsung ditubruk oleh seorang gadis imut yang cantik ini. Dan itu cukup mengejutkan bagi Chen, karena memang gadis ini terlalu imut untuk dirinya. Namun ketika Chen ingin mengatakan sesuatu, gadis ini ternyata lah udah hilang aja. Sini Chen dia juga nggak ambil pusing dan memutuskan untuk melanjutkannya saja. Dan kali ini Chen dia juga pergi menuju tempat pendaftaran ulang untuk para murid-murid baru. Di sini Chen dia juga dibantu oleh seorang gadis yang merupakan anak baru juga, yang satu jurusan yang sama dengan dirinya, untuk melakukan daftar ulang. Dan disinilah Chen dia menulis semua biodata yang memang dibutuhkan. Dan sebelum pergi menuju asrama, di sini Chen dia juga dapat melihat kalau ternyata memang di kampusnya ini full dengan para ciwi-ciwi yang cakep-cakep, bening, bersih. Kalau di kita ini kira-kira kayak di BINUS kali ya, cakep-cakep, banyak cindonya. Waduh. Oke lanjut. Para mahasiswi yang ada di tempat ini memang semuanya cakep-cakep, bersih-bersih, hingga membuat Chen dia pun mewajarkan jika banyak sekali para laki-laki yang berasal dari kampus lain sengaja datang ke kampus mereka hanya untuk makan siang sembari melihat pemandangan indah seperti ini. Tapi di sini Chen dia juga sadar dengan penampilan dirinya yang kucel seperti ini, khas seperti orang desa pada umumnya, membuatnya pun sadar kalau dengan gaya seperti ini, mana mungkin dia bisa menarik perhatian bagi para ciwi-ciwi. Dan sepertinya aku harus mencari kerja sambilan nih, ucap dari Chen. Dan benar saja, Chen kini dia pun pergi menuju papan pengumuman. Di sana biasanya memang terdapat list daftar pekerjaan paruh waktu, dan Chen pun memilihnya untuk dapat mencari duit tambahan. Dan setelah itu semua, Chen pun pada akhirnya kini dia pun pergi menuju asrama. Dan benar-benar ini membuat Chen dia merasa nostalgia. 602, kamarku yang dulu sungguh sangat nostalgia, ucap dari Chen. Dan ketika Chen dia memasuki kamar itu, dia pun langsung disambut oleh rekan-rekan sekamarnya. Bahkan mereka juga dengan antusias menyambut kedatangan dari Chen, yang merupakan orang terakhir di kamar mereka. Mana si baju kuning dia bernama Shi Chao, si abu-abu ini bernama Huo Xiongqian, dan untuk si baju putih bernama Dai. Sedangkan untuk si kacamata adalah Shunan, dan untuk rambut merah ini bernama Jin Yang Min. Dan untuk si rambut merah, dia adalah tipe orang yang memang sedikit suka pamer lah. Di sini untuk dapat membuat suasana lebih akrab lagi, mereka pun bagi-bagi udai. Walaupun memang ada dua di antara mereka yang enggak udai, apalagi si rambut merah. Dia pun enggan, bukan karena dia enggak udai, hanya saja dia tidak biasa dengan udai yang enggak ada cukai. Waduh, nanti batuk, ucap dari dirinya yang membuat rekannya ini kena mental. Karena memang yang ada cukai mahal. Waduh. Dan keesokan paginya, Chen dia pun terbangun dari tidurnya karena suara nyaring dari salah satu alarm teman sekamarnya. Namun mendengar kalau hari ini adalah hari perkenalan alias ospek, membuat Chen dia terlihat sangat antusias karena dia juga harus menyapa para ciwi-ciwi yang ada di kelasnya. Dan benar saja, kini di area kelas memang saat ini para ciwi-ciwi mereka sudah berkumpul, di mana mereka juga menggunakan seragam wajib militer. Namun para ciwi-ciwi yang ada di kelas ini ternyata membuat rekan-rekan dari Chen mereka pun kecewa karena mereka semua tidak ada yang cantik. Padahal sebelumnya ketika daftar ulang banyak sekali ciwi-ciwi cantik di sekitaran kampus mereka. Tapi kenapa kok di kelas mereka malah zong semua? Namun walaupun Zong ketika diajak oleh Chen untuk berkenalan dengan para ciwi-ciwi itu, di sini mereka semua pun nggak ada yang berani dong. Waduh. Sedangkan untuk Chen, si MC kita ini dia mah bodo amat, cuek aja, dan dia juga langsung berjalan menuju arah gerombolan para ciwi-ciwi itu. Dan dia juga memperkenalkan diri, di mana Chen sebagai pria yang berpengalaman mudah saja bagi dirinya untuk dapat dekat dengan para ciwi-ciwi itu. Yo, aku Chen dan aku berasal dari daerah Gangchang. Apakah ada wanita cantik yang berasal dari tempat yang sama denganku? Ucap dari Chen menarik perhatian bagi para ciwi-ciwi itu. Dan melihat Chen yang mudah akrab dengan para ciwi-ciwi membuat mereka pun iri dengan Chen.
Dan di obrolan para ciwi-ciwi ini, di sini Chen sebenarnya nggak peduli juga dengan apa yang diucapkan oleh para ciwi-ciwi itu, karena memang tujuan Chen cuma satu, yaitu mendekati gadis 36 ini. Namun gadis ini dia terlihat sangat pemalu, bahkan semakin didekati semakin dia menutup diri. Dan gadis itu dia memiliki nama Shen Yu Chu, yang bakal gua sebut sebagai Yuchu aja. Dan Chen dia juga mendapatkan sebuah informasi dari temannya ini, kalau gadis itu dia adalah gadis miskin dan dia adalah anak yatim piatu yang sekolah hasil dari pinjaman doang. Ya, sekolah dari duit hasil pinjaman. For you information aja cuy, di Indonesia juga ada loh kredit untuk dapat bayar uang kuliah di di Bank BRI atau di Mandiri. Ada tuh untuk kredit bisa bayar UKT. Oke, lanjutkan lagi. Namun di sini untuk Chen ketika dia melihat Nona Yuchu lebih detail, dia pun baru sadar dan juga teringat kalau Yuchu dia adalah gadis pendiam yang memang tidak pernah terlihat di kala itu. Namun ketika di hari kelulusan dia muncul dan dia adalah gadis yang paling bersinar ketika dia mengenakan pakaian bagus yang telah dia pinjam dari orang lain. Gadis Yuchu dia adalah gadis yang sangat amat cantik yang memang kecantikannya selama ini tertutupi oleh penampilannya. Selain cantik, gadis ini dia juga memiliki aset yang luar biasa, ukurannya 36. Dan tentunya aset seperti itu tidak mungkin dapat dibiarkan oleh Chen begitu saja ketika dia mendapatkan kesempatan keduanya, dan dia juga bertekad untuk mendapatkan gadis ini di kehidupan dia yang ada saat ini. Dan tak lama setelahnya kelas pun akhirnya dimulai dengan perkenalan dari masing-masing siswa. Dan di sini terlihatlah ada gadis cantik yang di kelas ini juga yang membuat mereka rekan-rekan dari Chen mereka pun memberikan ponten 8,8 untuk gadis cantik ini. Namun ketika Nona Yuchu yang maju memperkenalkan diri, mereka pun langsung memandangnya dengan dingin dan memberikan ponten 4 dari 10. Waduh, karena mereka memang tidak dapat melihat kecantikan yang tersembunyi dari Nona Yuchu ini. Namun karena memang para murid-murid ini juga belum mengenal satu sama lain lebih dekat, jadi pemilihan Kosma ataupun ketua kelas akan ditunda minggu depan. Dan untuk Chen dia juga mengambil kesempatan kali ini untuk menjadi ketua kelas juga. Dia berniat untuk menjadi ketua kelas. Namun mendengar Chen yang ingin menjadi ketua kelas membuat gadis ini dia pun merasa kalau sepertinya dia memiliki saingan kali ini untuk menjadi ketua kelas, karena dia ingin juga jadi ketua kelas. Dan itu membuat gadis ini dia pun mencoba untuk dapat menghasut gadis polos ini untuk tidak percaya kepada laki-laki. Dan setengah jam kemudian, belum lagi nih ospeknya dimulai, udah ada aja yang ribut. Dan ribut-ribut itu ternyata berasal dari seorang wajib militer yang marah. Seorang instruktur marah kepada seorang mahasiswa yang memiliki rambut yang panjang, di mana bocah ini dia pun tidak terima kalau dia harus dicolak ataupun dicoret lah rambutnya atau dicukur paksa lah, karena dia memiliki rambut yang panjang. Karena sebelumnya orang tua itu meminta kepada seluruh mahasiswa yang memiliki rambut panjang harus dipotong jadi pendek. Dan karena itu juga membuat para ciwi-ciwi mereka semua menjadi panik, karena mereka takut kalau rambut mereka bakal diincar oleh para instruktur tua itu. Namun melihat Nona Ling Yu yang ingin menjadi seorang Kosma nantinya ataupun ketua kelas dan juga menyelesaikan masalah ini dengan cara melaporkan kepada dosen, membuat Chen dia pun mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Nona Ling Yu adalah hal yang normal, wajar yang dilakukan oleh para bocah. Tapi untuk Chen yang udah berpengalaman, tentunya dia memiliki caranya sendiri. Chen dia pun berjalan ke garis depan dan dia juga berujar kepada seorang instruktur tua kalau dia memiliki sebuah saran untuk tidak menggunakan gunting itu karena takut itu akan melukai orang lain. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Chen tidak mungkin dapat diterima oleh instruktur tua ini dong. Apalagi Chen dia juga memiliki rambut yang panjang dan juga harus dicukur pula. Namun di sini Chen dengan tenang dia pun mengatakan kalau Pak Tua instruktur itu dia datang ke area kampus karena memang diundang oleh pihak kampus untuk melatih baris berbaris, menumbuhkan jiwa korsa dan juga cinta tanah air, bukan untuk mencolak-colak rambut para mahasiswa. Dan Chen dia juga mengancam akan menjadi masalah besar jika komandan instruktur tahu kalau Pak Tua instruktur ini datang ke kampus hanya ingin mencolak rambut para mahasiswa, bukan ngajarin tugasnya. Dan ancaman yang diberikan oleh Chen membuat orang tua ini dia pun langsung kircep dong. Dia tahu kalau ini akan menjadi masalah untuk dirinya nanti jika komandannya tahu. Apalagi saat ini Chen dia juga mengatakan kalau mahasiswa tidak memiliki sebuah aturan rambutnya harus pendek, asalkan terlihat rapi maka semua akan baik-baik saja. Dan jika saja orang tua ini risih melihat para mahasiswa berambut panjang, maka kami akan menggunakan topi untuk dapat menutupinya. Ucap dari Chen yang membuat orang tua ini dia nggak punya pilihan lain selain mengiyakan apa yang diucapkan oleh Chen. Selain itu juga di sini Chen dia juga meminta kepada temannya untuk meminta maaf kepada Pak Tua instruktur. Jika tidak maka masalah ini akan jadi panjang dan masa depanmu akan terancam. Ucap dari Chen yang membuat rekannya ini nggak punya pilihan lain selain
meminta maaf kepada instruktur tua itu. Instruktur, aku minta maaf, ucap dari orang ini. Dan apa yang dilakukan oleh Chen tentunya membuat Chen dia menarik perhatian dari para ciwi-ciwi yang lainnya dengan sikap Chen yang memang luar biasa dapat menyelesaikan masalah. Namun untuk Chen sendiri ini juga adalah sebuah masalah baru karena Chen sebelumnya dia mendatangi Pak Tua instruktur dengan udal yang masih menempel di mulutnya yang membuat Chen dia juga harus dihukum karena ini melanggar sebuah aturan uday di saat pelatihan, dan Chen dia dihukum dengan 10 putaran lapangan bola. Dan melihat itu membuat rekannya pun tertawa, dan itu membuat Chen dia nggak mau dong kalau dia dihukum sendiri, dan dia meminta kepada Pak Tua instruktur untuk dapat menghukum rekannya juga bersama dengan dirinya karena Xin Chao dia juga sama dengan dirinya udah di tengah-tengah pelatihan yang membuat keduanya pun dihukum bersamaan. Namun memang di sini melihat apa yang telah dilakukan oleh Chen membuat gadis ini dia pun merasa kalau dirinya terkalah dari Chen dalam mengambil hati dari rekan-rekan sekelasnya, hingga membuat Ling Yu dia pun tidak habis akal, dia pun menggunakan es krim untuk dapat dibagikan kepada rekan-rekannya, dan ini sangat cocok mengingat cuaca memang sangat panas. Murid-murid para ciwi-ciwi mereka juga tahu kalau Ling Yu berencana untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas, dan Ling Yu melakukan ini sebagai bentuk tindakan politik untuk dapat menarik perhatian bagi banyak orang, dan mereka juga tahu kalau Chen pun sama memiliki niat untuk menjadi ketua kelas nanti. Dan itu membuat mereka juga bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka akan pilih Chen atau memilih Ling Yu? Mereka juga tahu kalau Chen sangat bagus dalam hal memimpin dan juga berani kepada siapapun. Tapi tetap saja sebagai para ciwi-ciwi mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk tetap mendukung sesama para ciwi-ciwi aja, karena mereka berpikir akan lebih mudah berbicara dengan sesama para ciwi-ciwi daripada berbicara kepada seorang pria. Dan pembicaraan dari para ciwi-ciwi itu ternyata didengar juga oleh Chen, hingga membuat Chen ketika dia melirik ke arah lainnya dia dapat melihat seorang dosen yang sedang berbicara dengan Pak Tua instruktur, dan itu membuat Chen dia memiliki ide liarnya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini dosen tua ini dia pun meminta maaf kepada seorang instruktur setelah keributan yang dilakukan oleh muridnya. Namun tak lama setelahnya Chen dia pun datang dan juga menawarkan uday kepada Pak Tua dosen agar lebih rileks, dan untuk orang tua ini dia pun tahu kalau Chen yang telah menyelesaikan masalah yang sebelumnya, hingga membuat orang tua ini dia pun mengucapkan terima kasihnya atas apa yang telah dilakukan oleh Chen membantu dirinya menyelesaikan masalah itu. Namun di sini dosen tua itu tiba-tiba aja dia pun mendapatkan sebuah telepon dari istrinya kalau ternyata dia juga diminta oleh istrinya untuk segera menjemput anak mereka pulang sekolah. Namun karena memang orang tua ini lagi sibuk-sibuknya dia nggak bisa melakukannya dong, yang ada malah kena repet dah sama istrinya, yang membuat Chen dia pun iba, dan dia pun menawarkan diri bagaimana kalau dia saja yang menjemput putri dari Pak Tua dosen. Namun memang pada awalnya Pak Tua dosen dia pun menolaknya, dan karena memang nggak punya pilihan lain di sini orang tua ini pada akhirnya pun setuju dengan apa yang telah diucapkan oleh Chen. Chen menjemput putrinya dan juga menjaganya sampai urusan kampus ini selesai. Namun untuk menjemput anak sekolah tentunya tidak akan mudah karena guru-guru TK biasanya mereka semua sangat protektif, membuat Chen dia meminta kepada orang tua ini untuk menelpon gurunya dulu kalau Chen yang akan menjemput putrinya, dan orang tua itu dia pun setuju untuk dapat melakukannya. Dan apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Chen ini adalah sebuah skill ya, skill menjilat alias soft skill yang memang harus dimiliki di dunia kerja, karena memang lu orang kalau mau naik jabatan di sebuah pekerjaan lu pandai, lu harus memiliki soft skill. Menjilat salah satunya, tapi bukan berarti lu menjilat lu menjatuhkan orang, itu ya nggak boleh. Tapi kalau lu menjilat untuk menaikkan value lu, nah itu paten tuh, bener paten menurut gua. Dan benar saja, oke kita lanjutkan lagi. Dan benar saja pada sore harinya setelah menukar pakaian, Chen dia pun pergi menjemput putri dari Pak Tua dosen. Namun tentunya kedatangan dari Chen untuk menjemput muridnya tidak membuat guru ini dia pun melepaskannya begitu saja. Guru imut ini dia pun takut kalau Chen adalah orang jahat yang menyamar. Namun setelah guru imut ini dia memastikan dengan menghubungi orang tua murid, barulah guru imut ini dia pun mengizinkan Chen membawa muridnya. Bahkan dia juga meminta maaf kepada Chen karena dia harus bersikap tegas demi keamanan muridnya. Dan untuk Chen dia pun paham akan situasinya. Dia ucapkanlah selamat tinggal kepada gurumu dulu, ucap dari Chen. Dan untuk Chen dia ternyata tidak membawa gadis ini pulang langsung ke rumahnya karena orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi Chen dia pun menemaninya sampai kedua orang tuanya pulang bekerja, dan mereka menghabiskan waktu di KFC. Dan pada malam harinya ketika Pak Tua dosen dan juga istrinya udah pulang kerja, Chen pun menyerahkannya, dan tentunya itu juga membuat Chen dia mendapatkan poin kredit dari kedua orang tua itu. Mereka pun benar-benar mengucapkan terima kasihnya kepada Chen dan juga memberikan hadiah untuk Chen, dan tentunya Chen menerimanya dengan senang hati. Dan ini adalah 2 poin plus yang didapatkan oleh Chen, mendapatkan hati dari Pak Tua dosen dan juga istrinya. Good job.
Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk si Chen ini. Dan cerita ini cuy sebenarnya ya kayak cerita slice of life biasa. Cuman ini banyak juga pengalaman-pengalaman hidup seperti soft skill dalam menyelesaikan masalah, nggak perlu pakai kekerasan, cukup dengan kata-kata dan juga pengetahuan. Kedua, soft skill merebut hati seseorang dengan cara ya melakukan sesuatu untuk orang itu, membantu orang itu, nah itu dapat hatinya. Nah, itu salah satu soft skill yang memang paten dan harus dilakukan. Ini bukan cuma cerita-cerita ya, cerita-cerita anak sekolah doang, lebih kayak memberikan pelajaran hidup lah untuk kita semua. Jadi melakukan sesuatu tuh semuanya nggak sembrono gitu. Oke, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Jika kalian suka dengan video ini, tolong dibantu like, dan jika kalian tidak suka, ya di-like juga nggak apa-apa. Makasih, bye, thank you. Pokoknya like aja lah, suka nggak suka like, bodo amat. Bye, thank you.